Bunda itu adalah seorang ibu yang baik, sangat caring kepada anak-anaknya, cuek tapi tegas, dan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hal yang positif. Menurutku Bunda adalah seorang ibu yang sangat penyayang, sangat care, dan sangat suportif terhadap perkembangan anaknya ya. Contohnya kayak sekarang aku di sekolah di UK sama Bunda, aku juga bisnis kopi, dibeli mesin kopi sama Bunda. Terus kayak dulu rekaman beberapa kali juga minta tolong dibajetin sama Bunda. Terus PKL juga nge-DJ yang ngajarin Bunda. Menurutku Bunda bukan salah satu ya, pasti semua orang juga mendukung perkembangan anak, tapi Bunda salah satu Bunda yang sangat 100%, bisa 1000% ya mendukung perkembangan anak. Menurutku Bunda adalah ibu yang sangat istimewa, ibu yang sangat mengerti kondisi hati anaknya. Misalkan aku lagi sedih, aku nggak bilang Bunda aku lagi sedih, tapi Bunda selalu tahu kalau aku tuh lagi sedih, dan selalu mencoba menghibur, dan akhirnya jadi nggak sedih. Lalu Bunda tuh adalah orang yang sangat sabar banget sama anak-anaknya. Misalkan contoh, aku nggak sholat Jumat, dimarahin sama Bunda, kamu nggak sholat Jumat, ini maksudnya gambarannya. Tapi walaupun habis dimarahin sama Bunda, tetap aja gitu, mau dosa sebesar apapun yang aku lakukan ke Bunda, salah satunya itu tadi ya, pas sholat Jumat, tetap aja habis dimarahin itu dimasakin, dikasih vitamin, disiapin vitamin. Aku banyak belajar tentang cinta itu malah dari Bunda gitu. Lalu Bunda adalah orang yang sangat kuat, yang bisa jadi inspirasi dan selalu memberikan tauladan, tapi nggak lewat mulut, lewat contoh. Jadi Bunda juga orang yang sangat baik ke anak-anaknya. Banyak lagu-laguku sebenarnya tuh terinspirasi dari Bunda gitu. Salah satunya laguku yang Taklukan Dunia itu buat Bunda, yang Mama Tolonglah itu setiap syairnya buat Bunda. Jadi nggak heran ya kalau lagu Dewa dulu bagus-bagus gitu, karena emang Bunda tuh adalah sumber inspirasi yang indah. Yang Bunda juga ibu yang selalu mengingatkan anak-anaknya untuk kembali ke Tuhan. Bukannya riak, cuma kadang kalau lagi ada masalah diajak baca Al-Quran sama Bunda, terus ya itu selalu mengingatkan kita kepada Allah gitu. Ya Bunda ibu yang luar biasa. Mungkin bisa satu panggung sama Bunda, DJ bareng, main DJ bareng sama Bunda. Karena kan Bunda kan guruku, jadi akhirnya tersampai main DJ bareng dengan guru. Nggak begitu sering, cuman lumayan kayak ada 5 kali lah kurang lebih. Jadi karena Bunda waktu itu udah sempet lama nggak nge-DJ, ada job DJ bareng lagi, jadi Bunda minta belajar sama aku lagi. Soalnya Bunda agak lupa nih gimana. Banyak banget lah kalau happy. Cuma yang paling berkesan itu ya, salah satu hari paling bahagia aku sampai sekarang, kalau bisa dibilang itu hariku yang paling bahagia. Itu waktu ulang tahunku ke-14. Waktu ulang tahunku ke-14 itu aku kan punya band dulu namanya Backdoor Branch. Itu Bunda bersedia untuk menyediakan tempat untuk launching mini albumnya, untuk ulang tahunku juga, seru-seruan bareng juga. Dan aku sebagai anak senang gitu disupport sama orang tua karena musiknya. Pokoknya tuh ulang tahunku ke-14 di rooftop itu benar-benar hari paling bahagia aku seumur hidupku. Berpenghasilan tapi tetap dapat uang bulanan, Maya Estianty sebut nafkah itu wajib. Maya Estianty merupakan sosok perempuan mandiri yang dikenal aktif di dunia hiburan dan bisnis. Meski memiliki penghasilan sendiri dari berbagai bidang yang digeluti, ia tetap menerima nafkah bulanan dari suaminya, Irwan Musri. Situasi tersebut mencerminkan keyakinan kuat yang dianut dalam rumah tangga mereka bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban mutlak seorang suami, tidak bergantung pada kondisi finansial sang istri. Dalam pandangan Maya,
Seorang suami tetap berkewajiban memberi nafkah meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Pandangan ini mempertegas bahwa peran suami sebagai kepala keluarga tidak serta-merta bergeser hanya karena sang istri bekerja atau sukses secara finansial. Sebaliknya, peran tersebut tetap melekat dan menjadi bentuk tanggung jawab moral maupun spiritual dalam institusi pernikahan. Irwan Musri diketahui mendukung penuh aktivitas Maya di dunia profesional. Ia bahkan menginginkan istrinya tetap aktif bekerja. Hal ini bukan hanya semata-mata soal produktivitas, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan hubungan mereka sebagai pasangan. Menurut pandangan yang berkembang dalam rumah tangga tersebut, kesibukan positif dapat menciptakan keseimbangan dalam relasi dan menghindari potensi gangguan terhadap kegiatan masing-masing pihak. Irwan disebut tidak ingin Maya menjadi sosok istri yang hanya berfokus pada urusan rumah tangga tanpa memiliki kegiatan lain di luar. Dalam relasi ini, saling pengertian menjadi fondasi yang kuat. Irwan memahami karakter Maya yang energik dan penuh semangat, sehingga memberikan ruang untuk berkarya menjadi bentuk dukungan yang tak ternilai. Bekerja bagi Maya bukan sekadar mencari penghasilan, namun lebih kepada kebutuhan untuk tetap berkembang dan menyalurkan potensi diri. Tak hanya terhadap Maya, sikap suportif Irwan juga tercermin dalam relasinya dengan anak-anak tiri, yakni anak-anak Maya dari pernikahannya terdahulu dengan Ahmad Dhani. Irwan menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kebutuhan anak-anak tersebut. Ia disebut sebagai sosok yang responsif dan siap memenuhi apa yang dibutuhkan anak-anak tanpa berpikir panjang. Dalam situasi seperti ini, peran ayah sambung yang dijalankan Irwan tidak hanya sekadar simbolik, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten. Bentuk perhatian yang ditunjukkan Irwan dianggap tidak umum dimiliki oleh semua ayah sambung. Kepeduliannya menjadi bukti bahwa hubungan keluarga bisa terjalin erat dan harmonis meskipun tidak dibangun dari ikatan darah. Maya mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapatkan pasangan hidup yang tidak hanya memperhatikan dirinya, namun juga menyayangi dan memperlakukan anak-anaknya seperti anak sendiri. Pernikahan antara Maya Estianty dan Irwan Musri resmi terjalin pada tahun 2018. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, keduanya menjalin hubungan selama 3 tahun. Selama masa tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam sikap Irwan, yang sejak awal dikenal sebagai pribadi yang konsisten dan perhatian. Kini, memasuki tahun ke-7 pernikahan, hubungan mereka tetap berjalan harmonis dan penuh penghargaan satu sama lain. Kisah rumah tangga Maya dan Irwan menjadi contoh bahwa pernikahan modern tidak harus menghapus peran tradisional, melainkan mampu mengadaptasinya dengan semangat kesetaraan dan saling menghargai. Kemandirian perempuan tidak berarti menghilangkan peran suami sebagai pemberi nafkah. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke Dhani lagi ya guys ya. Ini ada sebuah info dari Dhani. Perceraian nggak mungkin terjadi kalau dulu usiaku sudah 40 tahun guys ya. Waduh, sebenarnya sih Dhani pengen punya istri 2 guys sebenarnya. Makanya dia bikin lagu tuh yang judulnya Madu 3 atau Madu 2 ya. Nah, ini kita lihat ya. Berita terkait Dhani, Maya, dan Mulan. Dhani, andaikan dulu masalah datang di saat usianya sudah 40, perceraian nggak bakal terjadi. Tidak ada satu dalil pun di dalam agama Islam itu mendoktrin untuk bahwa menikah itu cukup sekali, nggak ada. Jadi waktu itu usiaku kan belum 40. Jadi belum punya pintu wisdom. Ya. Jadi aku tidak menyesali gitu. Aku tidak menyesali karena dengan perceraian itu aku sekarang punya istri baru dan punya 2 anak yang menjadi light of my life gitu kan. Ya kan, aku nggak pernah mikirin sebelumnya bahwa aku nanti akan punya 2 anak lagi di usiaku yang seperti ini gitu kan. Jadi aku nggak pernah menyesali. Tapi seandainya waktu itu aku sudah usia 40 ya mungkin nggak seperti ini. Jadi ya memang itu was meant to be aja gitu loh. Ya. Waduh, benar, sebenarnya pengennya 2 gitu, nggak mau diceraikan ya, karena dulu kayak emosi sesaat gitu loh guys ya. Jadi ketika ada masalah itu dia ya udahlah cerai aja gitu ya. Dan sekarang mungkin dia menyesalinya karena ya ternyata Bunda Maya itu mendapatkan suami yang wow, lebih tajir ya. Nah, mungkin menurut kalian gimana nih? Apakah Bunda Maya harus bersyukur ya dengan kehadiran Mulan Jameela atau gimana guys ya? Karena kalau nggak ada Mulan Jameela mungkin Pak D ini dengan Bunda Maya masih bersama gitu ya, dan nggak akan ada yang namanya Irwan Musri guys ya. Ternyata Bunda Maya saat itu nggak percaya dengan berita Ahmad Dhani dan Mulan menikah sirih, dan justru Bunda Maya lah yang sangat membela Dhani dan Mulan kalau mereka nggak ada hubungan apapun ya.
Netizen, kasihan Bunda Maya sepolos itu, padahal dia dikhianati temannya sendiri. Kembali viral, ternyata dulu Bunda Maya membela Mulan ya. Adapun gosip-gosip tentang pernikahan Sri Mulan dengan Dani ini jangan diributkan lagi, jangan diperpanjang, karena pada dasarnya kami tidak ada apa-apa, tidak ada pernikahan itu, dan hubungan saya dengan Mulan juga baik-baik aja, hubungan saya dengan Mas Dani juga baik-baik saja. Mudah-mudahan jangan diperpanjang dan jangan diributkan lagi. Terima kasih. Waduh. Jarang terungkap ke publik, ternyata Ahmad Dhani pernah menjatuhkan talak pada Mulan Jameela. Dalam sebuah wawancara, Mulan mengungkap bahwa dirinya sempat ditalak oleh Dhani, meski hanya bertahan sehari. Saat itu, hubungan rumah tangga mereka tengah memanas dan penuh emosi. Namun tak lama setelah talak dijatuhkan, Dhani langsung meminta rujuk dan membatalkan keputusannya. Cerita singkat tapi mengejutkan ini jadi sorotan warganet, yang menilai hubungan keduanya tak pernah lepas dari dinamika dan konflik. Mulan menyebut pengalaman itu jadi momen refleksi dalam perjalanan pernikahannya. Waduh. Ada mungkin yang pernah curhat sama aku. Benar-benar. Pikiran bisa jadi doa. Waduh. Aku gitu, kok kayaknya hidup aku susah terus ya. Nyumpah diri kamu selalu susah. Kamu akan selamanya susah kalau kamu ngomong kayak gini. Hidup tuh bersyukur. Wah, benar. Bismillah, insya Allah besok aku bisa makan yang enak. Alhamdulillah hari ini bisa nafas yang enak. Gitu loh. Jadi gue suka kalau ada orang kayak ngomong gitu langsung, nah kamu yang narik sendiri urusan susah. Ngerti kan sekarang sama kan frekuensinya kan. Aku suka gitu sama kakakku kayak, kamu kok galak banget sih, masa ini nggak boleh mengatakan ini. Nggak boleh, kalau segitu yang negatifnya jangan ya. Negatif kan, jangan. Even kita misalnya kita nggak punya duit gitu ya, ya insya Allah ada rezekinya, amin, doain ya. Jangan bilang gua bok, bilang no. Ya. Lo lagi narik hal itu. Waduh, benar juga ya. Bersyukur intinya mah guys ya. Makanya Bunda kalau duduk di rumah ya, di rumah misalnya. Bentar nih, Dhani ketika dikatain gob ya, toh nggak sakit hati. Desta ngaku ngerasa gob, ngobrol sama Dhani. Waduh. Lu punya rumah di Pondok Indah gitu, besar. Terus ada orang nyebrang lewat, goblok lu, tolol lu, gitu kan. Lu sakit hati nggak? Gue keluar, gue tonjok. Ngapain? Ya enggak lah. Kok kurang ajar tapi itu kan mas? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Waduh. Ini ada Mulan ingin bertemu Maya untuk meminta maaf secara langsung dan sedang menunggu respon Maya agar permasalahan di masa lalu cepat selesai katanya gitu ya. Iyalah, benar gak sih? Semua udah diperbolehkan, berarti kita tunggu aja. Di sini juga ada Maya LL waktu zaman dulu nih ya, masih kecil banget. Di rumah sakit terus UGD, terus aku pas aku hubungan sama L rumah sakit, terus L bilang Dia yang kecil dulu banget yang wajahnya ya, tuh lihat bayi. Bunda, gak usah jemput dulu dah, nonton kita video klip apa dulu baru nanti habis kesini. Sudah beberapa bulan belakangan ini Ngaku di depan istri sendiri, mantan tetap yang terbaik. Itulah yang dilakukan Ahmad Dhani saat ia terang-terangan mengatakan bahwa tak ada pengganti yang lebih baik dari Maya Estianty. Dan yang bikin heboh, ia ucapkan itu di hadapan Mulan Jameela. Pernyataan ini sontak bikin suasana jadi canggung. Warganet pun bereaksi keras, menyebut Dhani kurang peka dan melukai perasaan Mulan secara tak langsung. Meski ada yang menilai Dhani hanya jujur soal masa lalu, banyak juga yang menganggap ucapannya tak pantas diucapkan di depan istri sekarang. Satu kalimat, tapi dampaknya bikin hubungan disorot lagi oleh publik. Waduh guys, ya gimana menurut pendapat kalian terkait berita dari Maya, Dhani, Mulan, dan Al-Eldul ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.